Selamat pagi semua, apa kabar hari ini? Sehat semua kan? Hari ini ada yang tidak hadir. Oh, Ani kemana Ani? Ada yang tahu Ani kemana? Oh, Ani sakit ya? Kalian harus jaga kesehatan dan rajin berolahraga ya, supaya tidak gampang sakit. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelasnya pimpin berdoa dulu. Nah, anak-anak sekalian, kalian masih ingat pelajaran kemarin? Hari ini kita akan belajar lagi tentang pesawat sederhana. Maka perhatikan dan ikuti pelajaran hari ini dengan baik, sehingga pada akhir pelajaran nanti kalian dapat memahami dan menyebutkan beberapa contoh pesawat sederhana. Menurut kalian apa itu pesawat sederhana? Ketika kita mendengar kata pesawat, pasti yang terlintas di kepala kita adalah pesawat terbang. Nah, tapi pesawat sederhana itu berbeda dengan pesawat terbang. Nah, jadi apa itu pesawat sederhana? Ada yang bisa bantu Bapak jawab? Nah, ya, benar. Pesawat sederhana adalah alat bantu yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Untuk macam-macam pesawat sederhana, kalian bisa perhatikan video yang akan Bapak tampilkan. Dalam kehidupan sehari-hari, ada alat yang berfungsi untuk memudahkan pekerjaan kita dan memperkecil gaya yang digunakan. Alat tersebut disebut pesawat sederhana. Untuk memudahkan memahami pengungkit, kita harus mengetahui hal berikut. Saat kita mengingat titik beban, maka kita ingat tempat beradanya suatu benda. Atau ingat beban, ingat benda. Saat kita mengingat titik tumpu, kita ingat bagian tengah suatu benda, atau tempat penahan terkuat pada suatu benda. Biasanya titik kuasa adalah titik tempat menempelnya tangan kita, atau ingat kuasa, ingat tangan. Pengungkit ada 3 jenis, yaitu pengungkit golongan pertama, pengungkit golongan kedua, dan pengungkit golongan ketiga. Untuk memudahkanmu dalam mengingatnya, ingatlah konsonan dari kata tebak, yaitu huruf T, B, dan K. T singkatan untuk tumpu, B singkatan untuk beban, dan K singkatan dari kuasa. Huruf T menggambarkan pengungkit golongan pertama, di mana titik tumpunya T terletak di tengah. Huruf T menggambarkan pengungkit golongan pertama, di mana titik tumpunya T terletak di tengah. Huruf B menggambarkan pengungkit golongan kedua, di mana titik bebannya B berada di tengah. Huruf K menggambarkan pengungkit golongan ketiga, di mana titik kuasanya K berada di tengah. Oke, tadi sudah jelaskan jenis-jenis pengungkit. Nah, di sini ada pengungkit golongan pertama, golongan kedua, dan pengungkit golongan ketiga. Untuk pengungkit golongan pertama, bisa dilihat titik tumpunya berada di tengah. Seperti contoh di sini juga jungkit, gunting, gunting kuku, palu, linggis, obeng, dan tang. Selanjutnya pengungkit golongan kedua. Pengungkit golongan kedua, di mana titik beban berada di tengah. Contohnya gerobak pasir, alat pemotong kertas, dan alat pemotong buah. Nah, dilihat di contoh gerobak pasir, bisa dilihat titik bebannya berada di tengah. Dan pengungkit yang terakhir, pengungkit golongan ketiga. Pengungkit golongan ketiga adalah di mana titik kuasa berada di tengah, di antara titik beban dan titik tumpu. Nah, contohnya pembuka botol, skop, dan alat penjepit makanan.
Contoh berikutnya pesawat sederhana yang kedua, katrol. Katrol adalah suatu roda yang berputar pada porosnya. Kerja dari katrol dibantu oleh tali atau rantai. Katrol juga memiliki titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Fungsi utama dari katrol adalah untuk mengangkut benda berat. Katrol di sini ada 4 jenis. Ada katrol tetap, katrol bebas, katrol majemuk, dan blok katrol. Yang pertama kita akan bahas katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang tidak dapat bebas bergerak. Contohnya pada alat timba air. Jadi katrol ini hanya berdiam pada satu tempat. Yang kedua adalah katrol bebas. Katrol bebas adalah katrol yang bebas bergerak. Nah, contohnya katrol yang digunakan untuk memindahkan adukan semen pada saat membuat bangunan. Jadi katrol ini juga ikut berpindah mengikuti adukan semen. Yang ketiga ada katrol majemuk. Katrol majemuk adalah perpaduan antara katrol bebas dan katrol tetap. Nah, contohnya adalah katrol yang digunakan pada saat flying fox. Nah, jadi katrol majemuk ini adalah perpaduan antara katrol tetap dan katrol bebas. Nah, jadi di sini ada katrol tetap dan ada katrol bebas. Yang terakhir adalah blok katrol. Nah, blok katrol adalah dua katrol yang ditempelkan dan berporos pada satu titik. Contohnya adalah katrol yang digunakan untuk mengangkut peti kemas. Nah, jadi blok katrol ini adalah dua katrol yang digabungkan menjadi satu supaya dapat mengangkat benda-benda berat, misalkan seperti peti-peti besar yang ada di kapal-kapal. Oke. Jenis pesawat sederhana yang selanjutnya adalah bidang miring. Bidang miring itu bertujuan untuk mempermudah dan memperingan pekerjaan. Nah, bidang miring ini adalah letak permukaan yang miring di mana sisi yang salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung lainnya. Nah, di sini contoh bidang miring adalah jalan berkelok-kelok di pegunungan. Nah, keuntungan dari menggunakan bidang miring adalah memperkecil gaya yang digunakan. Nah, jadi di pegunungan ini kan menanjak, jadi kalau menggunakan konsep bidang miring, jadi itu akan mengurangi gaya yang digunakan. Tapi kelemahan dari menggunakan bidang miring adalah memperpanjang jarak tempuh benda, karena jalan yang berkelok-kelok, jadi jarak tempuhnya semakin jauh. Nah, contoh lain dari bidang miring adalah baji, kapak, skrup, paku, dan pisau. Pesawat sederhana yang terakhir adalah roda. Nah, roda ini adalah benda bulat yang dapat berputar dan bertumpu pada suatu poros. Nah, di mana fungsinya adalah untuk menggeser suatu benda agar lebih ringan dan memperkecil gaya gesek. Nah, contoh dari roda di sini bisa mobil, ada sepeda, ada sepatu roda, dan ada motor. Nah, jadi dengan menggunakan roda, perpindahan satu benda dapat menjadi ringan gaya geseknya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari pesawat sederhana. Ingat bahwa pesawat sederhana itu digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, bisa kita lihat tadi ada yang nilainya sudah bagus. Nah, bagi yang nilainya bagus dan cepat merasa puas, nilainya harus dipertahankan karena bisa ditingkatkan lagi. Nah, bagi yang kurang, tetap belajar, jangan patah semangat, dan tetap berusaha karena Bapak yakin kalian pasti bisa. Nah, anak-anak, kalian jangan sampai lupa tentang pelajaran pesawat sederhana tadi ya. Diulangi lagi dengan tetap belajar mandiri di rumah masing-masing. Sebelum Bapak tutup pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin teman-temannya berdoa. Ya. Selamat siang, sampai bertemu kembali.